Gedung DPR RI Senayan mendadak jadi sorotan. Bukan karena isu politik yang biasa, tapi karena kehadiran dua nama besar yang selama ini dikenal di dunia musik, kini tampil dalam peran berbeda. Ahmad Dhani dan Once Mikkel, dua ikon yang pernah bersatu di Dewa 19, kini duduk berdampingan sebagai anggota dewan. Bukan di atas panggung, melainkan di ruang rapat, membawa nama besar mereka ke ranah politik. Mereka bertemu di arena baru, ruang rapat Komisi X, untuk membahas polemik royalti musik yang selama ini jadi perdebatan hangat di industri kreatif. Isu ini bukan sekadar soal uang, tapi juga soal keadilan bagi para pencipta lagu dan musisi. Aura tegang terasa di ruangan itu, seolah membawa jejak drama lama ke panggung politik. Setiap tatapan dan gestur mengingatkan publik pada sejarah panjang hubungan mereka. Rapat ini mengumpulkan musisi papan atas, pejabat negara, dan para penggerak industri kreatif. Semua hadir untuk menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta demi masa depan musik Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Kini Dhani dan Once bukan sekadar musisi, tapi legislator yang punya tanggung jawab besar. Mereka harus mencari solusi bersama, menyingkirkan ego pribadi demi kepentingan banyak orang. Duduk bersebelahan dengan pin emas DPR, mereka jadi simbol dua kutub yang harus bersatu. Kolaborasi mereka di parlemen diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi industri musik tanah air. Publik menanti dengan penuh harap. Bisakah mereka menanggalkan perseteruan pribadi dan benar-benar berjuang untuk masa depan musik Indonesia? Semua mata tertuju pada mereka. Pertemuan ini jadi ujian kedewasaan, bukan hanya bagi Dhani dan Once, tapi juga bagi seluruh ekosistem musik Indonesia. Inilah babak baru dalam saga mereka, sebuah momen yang akan dikenang dalam sejarah. Untuk memahami ketegangan yang terjadi di DPR, kita perlu menengok ke belakang, ke konser Pesta Rakyat Dewa 19 di Jakarta International Stadium pada tahun 2023. Konser megah ini awalnya dirancang sebagai perayaan musik dan persatuan, namun justru menjadi titik balik yang mengubah harmoni menjadi konflik terbuka di industri musik Indonesia. Setelah konser berakhir, muncul keputusan kontroversial dari Ahmad Dhani yang melarang Once membawakan lagu-lagu ciptaannya. Dhani menuntut sistem direct license. Artinya, izin dan pembayaran royalti harus dilakukan langsung dari penyanyi kepada pencipta lagu tanpa perantara. Dari sudut pandang Dhani, sebagai pencipta lagu, ia merasa berhak penuh atas setiap penggunaan karyanya. Sementara Once, sebagai penyanyi, berpendapat bahwa pembayaran royalti seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan penyanyi secara pribadi. Perbedaan pandangan ini memperuncing ketegangan di antara mereka. Konflik ini pun meluas, memicu perdebatan nasional yang melibatkan banyak pihak. Isu hak pencipta versus hak penyanyi menjadi sorotan utama, sekaligus menyoroti celah dan kelemahan dalam sistem royalti di Indonesia yang selama ini belum terpecahkan. Perseteruan antara Dhani dan Once akhirnya berkembang menjadi isu hukum dan industri yang lebih besar. Mereka berdua pun dipanggil ke parlemen, bukan lagi sebagai musisi di atas panggung, melainkan sebagai pihak yang harus memberikan pandangan di ruang legislasi. Kini, mereka dihadapkan pada tantangan untuk mencari titik temu dan solusi bersama. Bukan hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi masa depan seluruh ekosistem musik Indonesia agar lebih adil dan transparan bagi semua pelaku industri. Inti konflik Dhani dan Once adalah perbedaan pandang soal royalti. Perseteruan ini bermula dari perdebatan mendasar tentang siapa yang berhak mengatur dan menerima royalti atas karya musik yang dipentaskan di muka umum. Dhani mengusung direct license, penyanyi wajib izin dan bayar langsung ke pencipta, menuntut penghargaan mutlak atas karya. Ia percaya, sistem ini memberi kontrol penuh pada pencipta lagu, memastikan hak mereka terlindungi tanpa perantara. Ia menilai sistem lembaga manajemen kolektif era tak transparan dan tak efektif. Menurut Dhani, banyak pencipta lagu merasa hak mereka seringkali tidak jelas, bahkan terabaikan dalam sistem kolektif yang ada saat ini. Sementara Once berpegang pada aturan, royalti dibayar penyelenggara ke LMK, bukan ke pencipta secara langsung. Ia menilai sistem ini sudah diatur undang-undang dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Sistem kolektif dianggap lebih praktis dan adil, mengingat banyaknya lagu dan pencipta yang terlibat dalam satu konser. Dengan mekanisme ini, distribusi royalti bisa dilakukan secara merata dan efisien. Bagi Once, selama penyelenggara sudah membayar ke LMK, penyanyi tak perlu izin khusus ke pencipta.
Ia percaya, sistem kolektif memudahkan proses dan menghindari konflik antar individu. Inilah pertarungan dua paradigma. Kontrol mutlak pencipta versus sistem kolektif negara. Konflik ini mencerminkan perdebatan lebih luas tentang keadilan, transparansi, dan masa depan industri musik Indonesia. Di ruang rapat Komisi X, semua mata tertuju pada Dhani dan Once. Suasana kaku, tapi keduanya tampil profesional. Tak ada drama, tak ada permusuhan terbuka. Dhani santai, lebih banyak mendengar, menahan diri dari perdebatan personal. Once fokus, mencatat, dan berbicara berdasarkan data serta regulasi. Ketika berbicara, mereka saling menghormati, tetap dalam koridor formalitas dewan. Tak ada interupsi atau serangan pribadi, hanya argumen substansial. Momen ini jadi pelajaran, profesionalisme bisa menjembatani konflik lama. Mereka membuktikan peran legislator menuntut kedewasaan di atas ego masa lalu. Kehadiran Dhani, Once, dan Melly Goeslaw di Komisi X membawa harapan baru bagi industri musik. Untuk pertama kalinya, isu royalti dibahas oleh pelaku langsung, bukan sekadar birokrat. Komisi X jadi wasit, mempertemukan musisi, pemerintah, dan LMK untuk membedah masalah royalti. Tujuannya, mencari sistem yang adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak. Perseteruan Dhani Once hanyalah puncak gunung es dari masalah royalti yang lebih luas. Komisi X diharapkan mampu merumuskan solusi komprehensif, didukung pengalaman nyata para legislator musisi. Rapat ini jadi langkah awal menuju ekosistem musik yang sehat dan berkeadilan. Konflik royalti berdampak nyata pada karier Dhani dan Once. Once tak lagi membawakan lagu Dewa 19 di panggung solo, kehilangan daya tarik nostalgia bagi penggemar. Ia harus membangun identitas baru sebagai solois, meski daya jualnya sedikit tergerus. Bagi Dewa 17, absennya Once di proyek reuni juga terasa. Banyak penggemar merindukan formasi klasik. Perseteruan ini menutup peluang kolaborasi, menghilangkan momen magis di panggung musik Indonesia. Konflik ini juga memecah opini publik, ada yang mendukung Dhani, ada yang membela Once. Hubungan mereka kini dibatasi sekat hukum dan prinsip, mengubah harmoni jadi jarak. Pertemuan Dhani dan Once di DPR jadi pelajaran penting bagi industri musik. Mereka membuktikan dialog dan profesionalisme bisa mengatasi konflik personal demi kepentingan lebih besar. Perbedaan pandangan soal royalti membuka diskusi soal celah hukum yang perlu diperbaiki. Kehadiran mereka di parlemen memberi harapan akan lahirnya regulasi yang lebih adil dan adaptif. Mereka menunjukkan perbedaan tak harus berujung permusuhan, justru bisa jadi bahan bakar solusi. Harmoni tak selalu berarti seragam. Kadang, perbedaanlah yang menciptakan komposisi indah. Jika mereka sukses di parlemen, warisan terbesar mereka bukan sekadar lagu, tapi sistem yang menyejahterakan seluruh insan musik Indonesia.